Shalom semuanya, selamat malam. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati pikiran kita untuk mau mulai acara PRT pada malam hari ini. Suatu kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua pada malam hari ini. Setelah seharian kita bekerja, melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan Tuhan masih berikan satu kesempatan lagi malam hari ini. Kita boleh memuji, menyembah, dan juga belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita mau PRT malam hari ini, dan sebelumnya kita mau awali dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kembali kami ucap syukur ya Bapa. Biarlah dalam kehidupan kami tak henti-hentinya Kau pakai lidah bibir kami untuk selalu menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semakin hari semakin nyata. Terima kasih Engkau telah berjanji pada kami. Sekalipun kami sering meninggalkan Engkau, kami berbagai masalah dalam kehidupan kami, tapi satu hal yang kami tahu, satu hal yang pasti, Engkau berjanji, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk janjimu ya Tuhan, janjimu ya dan amin. Perbarui kami Tuhan, mindset kami, pikiran kami, harap kami padamu, untuk boleh terus bergantung kepada Engkau. Terima kasih, kalau sebentar kami akan mulai PRT kami pada malam hari ini. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan, biar nama Tuhan saja yang dipuji, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Untuk malam hari ini saya undang untuk semua bangkit berdiri ya. Kalau duduk nanti ngantuk, terus makan enak kenyang. Thank you Cilinda, makanannya. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama menyanyikan Ku kagum hormat akan Kau, atau Kau sungguh indah di antaranya. Sama Om Habri tadi di-send di grup ya? Sudah. Iya. Sudah ada dapat semua ya, lagunya gampang. PRT Jumat, di PRT Jumat semua. Oke, mari kita mau sama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersaingi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
stand in awe of you. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama yang mau nyanyikan sekali lagi. Yesus, kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam ini kami boleh diberi kesempatan berkumpul dengan teman-teman, boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan kami bahwa Tuhan hidup, Tuhan mendengar doa, Tuhan memelihara. Walaupun banyak hal di bumi ini kami belum mengerti, satu hal kami tahu pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan berjanji, Tuhan tetap setia, dan Tuhan apapun yang kau izinkan terjadi, kami tahu
pasti mendatangkan kebaikan bagi kami yang sudah diselamatkan Tuhan, dan Tuhan ajar kami makin hari makin mengasihi Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan, jadikan dia saluran berkat buat kami, dan siapkan pikiran dan hati kami seperti tanah yang subur, agar firman yang ditaburkan boleh hidup, boleh bertumbuh, dan kami boleh berbuah lebat untuk kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Tema kita malam hari ini adalah apa tandanya orang yang pasti selamat. Ya. Sebelumnya kita ingin mendiskusikan beberapa pertanyaan dulu. Ya. Yang pertama, kenapa orang Kristen bisa meragukan keselamatannya walaupun sudah percaya dan dibaptis? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan, bukan? Saudara pernah ditanya atau pernah bertanya nggak? Ya, tentang keselamatan yang pasti. Atau saudara sendiri pernah meragukannya? Atau ada teman saudara yang meragukannya? Saya menerima pertanyaan yang beginian berulang-ulang. Ya. Nah, kira-kira menurut saudara bagaimana? Atau apa sebabnya ada orang-orang yang sudah lama percaya Tuhan Yesus, sudah dibaptiskan, bahkan sudah melayani, masih bisa meragukan keselamatannya? Atau dia meragukan keselamatan orang lain? Saya juga pernah ditanya oleh seorang mengatakan, Pak, si A itu udah selamat belum sih? Katanya orang Kristen kan, ini ya modelnya kayak begini. Sebenarnya dia selamat gak sih? Jadi ada orang yang peduli terhadap keselamatan orang lain juga. Ada orang peduli terhadap keselamatan diri sendiri dan mulai meragukan dan bertanya. Ada yang mau kasih jawaban? Kenapa seseorang bisa meragukan keselamatannya? Atau kenapa saudara kalau pernah meragukan, bagaimana perkembangan iman saudara sehingga saudara bisa bertanya, saya ini sebenarnya udah selamat belum sih? Nanti kira-kira saya pasti gak sih masuk surga? Ayo, siapa yang mau kasih 1-2 jawaban? Gak ada? Ada beberapa hal. Yang pertama, saya kira orang yang begitu adalah orang yang mungkin sekali dia terjatuh ke dalam dosa yang sama berulang-ulang. Dan kalau dia berdosa, dia merasa guilty dan mulai bertanya, ini saya kalau mati ini masuk surga gak sih? Saya masih berdosa nih, ya masih terjatuh. Dalam hal ini saya belum bisa berubah nih, ya. Saya lemah nih. Alasan kedua, mungkin konsep dia terhadap keselamatan itu gak tepat. Dia menganggap orang yang masuk surga itu adalah orang yang sempurna, yang tanpa dosa. Atau yang masuk surga itu adalah orang yang berusaha sampai pahalanya banyak sekali dan dia merasa layak untuk boleh masuk surga. Jadi konsep keselamatan dia adalah soal usaha. Untuk mendapatkan surga itu dia perlu usaha yang banyak, ya. Kumpulkan pahala yang banyak dan dia merasa kurang, selalu ada kurang, ya, kurang layak, kurang cukup, kurang banyak, kurang pahala dan lain sebagainya. Sehingga dalam kepengikutannya terhadap Tuhan Yesus itu ada sebuah beban yang berat. Atau kemungkinan ketiga adalah dia menerima ajaran keselamatan yang kurang tepat, dalam arti keselamatan itu bisa datang dan pergi, keselamatan itu bisa hilang, ya. Jadi lagi bagus-bagusnya, baik-baiknya, lancar-lancarnya, ya, rasanya ada keselamatannya. Tapi kalau nanti dia merasa tidak benar, kurang layak, keselamatannya hilang. Jadi konsepnya keselamatan itu bisa hilang walaupun sudah percaya dan menjadi orang yang sudah dibaptiskan, ya. Jadi itu pertanyaan kedua, ya, yang ada hubungannya. Ini pertanyaan kedua, mungkinkah orang yang sudah menerima Kristus, ya, dan diselamatkan itu bisa murtad? Nah, dia menganggap seseorang itu bisa murtad. Mungkin
Tapi menurut saudara mungkin nggak orang yang sudah menerima Kristus bisa murtad dan keselamatannya hilang? Atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan itu adalah sekali selamat, selamanya selamat? Nah, ini dua aliran pengajaran yang berbeda. Yang satu menganggap, satu ekstrim menganggap, oh keselamatan itu bisa hilang, tapi ekstrim yang sebelah sini mengatakan, enggak, sekali selamat, selamanya selamat, takkan bisa hilang. Ya, nggak bisa murtad. Saudara pegang yang mana? Nah, ini lain kali nanti kita bahas, ini juga sebuah topik yang cukup menarik ya. Tapi ini menjadi sebuah konsep dari orang yang merasa ragu-ragu terus itu, mungkin sekali dia percaya keselamatannya bisa hilang. Wah, ini makin lama ikut Tuhan, percuma ini, saya rasanya nggak bisa layak masuk surga. Ada sebuah video yang diviralkan, tadi saya dengar berita di radio, ada seorang bapak yang 60 tahun jadi orang Kristen. 60 tahun. Merasa begitu kecewa sama Tuhan. Ini salah satu alasan juga kenapa keselamatan dia ragu, karena kecewa sama Tuhan. Lalu dia bikin video, dia viralkan. Dia bilang, percuma ikut Tuhan. Saya 60 tahun jadi orang Kristen, ya, mengikuti Yesus seperti yang dikatakan Alkitab, tapi doa saya gak pernah dijawab. Ya. Saya minta rumah, gak pernah dapat rumah. Saya minta, apalagi, teman hidup, pasangan, gak pernah dapat pasangan sampai sekarang. Ya. Lalu saya minta ini, minta itu, semua doa permintaan saya, satu pun gak ada dijawab. Sampai saya usia 60, saya kena cancer. Dia sekarang kena cancer. Sekarang saya kena cancer. Dan saya berdoa, Tuhan tuh gak sembuhkan saya. Jadi sebenarnya Yesus itu ada gak sih? Dia benar gak sih? Ya, saya rasa percuma saya jadi orang Kristen ikut Tuhan 60 tahun. Sudah ada orang yang begitu gak? Ada, ini salah satu yang nyata. Nah, kenapa dia bisa meragukan? Bahkan dia merasa kecewa. Ngapain gua percaya Yesus yang seperti kata Alkitab itu? Saya doa saya gak pernah dijawab kok. Jadi rupanya dia mengikut Tuhan, percaya Tuhan itu dengan satu syarat, supaya dia minta apa saja dikasih. Konsep yang tidak tepat mengenai mengikuti Yesus, bisa saja. Ada orang punya konsep yang tidak benar dalam percaya kepada Tuhan Yesus. Ada orang yang konsep keselamatannya tidak tepat. Nah, pertanyaan kita yang ketiga adalah, menurut saudara, apa tandanya orang yang benar-benar pasti diselamatkan? Pasti. Ya. Nah, hari ini ada dua ayat yang mau saya bagikan. Nanti baru kita belajar apa kata ayat-ayat lain dalam tanda-tanda orang yang pasti selamat, dan teksnya, ayatnya saudara boleh baca di rumah. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita membaca Yohanes 10 ayat 27 sampai 29, kemudian Efesus 1 ayat 13 dan 14. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 kita baca sama-sama. Waktu saudara baca, saudara lihat baik-baik, ada muncul berapa tangan di situ. Yohanes 10 mulai 27 sampai 29. Mari kita baca. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi ada berapa tangan? Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Hah? Ada berapa tangan?
Ini perkataan Tuhan Yesus. Yesus bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi ada relasi di situ. Dan domba-domba Yesus itu mendengar perkataan Yesus. 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti atau mudah-mudahan, pasti atau semoga. Nggak ada kata semoga di situ, pasti berarti 100%. Ya, kalau Yesus sudah memberikan hidup kekal kepada domba-domba itu, maka mereka pasti tidak akan binasa. Sampai berapa lama? Selama-lamanya. Jadi bukan 3 bulan selamat, kemudian 2 bulan hilang, nanti balik lagi 5 bulan selamat, lalu kemudian 1 bulan hilang, kemudian nanti selamat lagi, nanti hilang lagi. Bukan bolak-balik begitu, saudara. Ada gereja yang percaya konsep begitu, sehingga jemaatnya hidup dalam ketakutan. Waduh, gue selamat gak dia besok ya? Aduh, gue ini lagi jatuh dalam dosa, gue selamat gak? Aduh, gue lagi begini, gue lagi terus pikirin gue selamat gak? Gue terus meragukan. Ya, Yesus bilang apa? Pasti selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tangan Yesus ada di situ. Ya? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Gak ada yang melawan Bapak. Dia terbesar. Ya, Bapak di sorga. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka, domba-domba itu, dari tangan Bapak. Saudara melihat ada berapa tangan di situ? 2 apa 3? Nah, perhatikan kayak mic ini ya, mikrofon ini, saudara. Ini ibarat orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus jadi domba Yesus, dipegang oleh tangan Yesus. Yang pertama tangan Yesus, pegang. Yang kuat. Lalu dipegang lagi oleh tangan Bapa. Ada 2 tangan yang memegang, ini orang percaya. Tangan Bapa dan tangan Yesus. Ada tangan ketiga nggak? Tangan Roh Kudus? Enggak. Tangan siapa yang ketiga muncul itu? Tangan iblis. Bukan memegang, dia mau apa? Merebut. Perhatikan, ada tangan yang tidak kelihatan yang ingin merebut ini si domba ini. Bisa nggak? Nggak bisa. Dikatakan apa? Tidak ada seorang pun, termasuk tangan si jahat, yang akan merebut mereka dari tangan Yesus. Jadi iblis tetap gak senang. Iblis tetap berusaha, iblis tetap mencobai, ya, membuat orang Kristen ragu, ya, tentang keselamatannya dengan berbagai macam cara. Walaupun iblis tahu gak mungkin lah saya bisa merebut kembali ini orang Kristen dari tangan Yesus dan tangan Bapa, tapi dia masih berusaha. Nah, ini tanda kutip sisi positifnya iblis, gak pernah putus asa mencobai orang percaya. Lalu Roh Kudus di mana? Kalau ada Bapa, ada Yesus, Roh Kudus di mana? Nah, ayat selanjutnya, Efesus 1:13-14. Efesus 1:13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ini di dalam Kristus maksudnya, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Roh Kudus adalah meterai, garansi, garantor. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan, garantor di situ. Ya. Bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi sampai keselamatan itu nanti sempurna. Pertama keselamatan kita terima di bumi ini dari Tuhan Yesus ketika percaya. Dan Roh Kudus memeteraikan kita seperti dicap, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itu apa? Meterai. Roh Kudus ada di dalam kita orang percaya, seperti sebuah cap milik. Ya, sehingga tidak ada yang bisa mengambil. Jadi saudaraku, kesimpulan kita dari 2 ayat ini adalah bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah percaya dan diselamatkan Tuhan Yesus itu dijamin oleh siapa? Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jadi kalau hari ini saudara yang sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan, kemudian terus meragukan, berarti saudara tidak sungguh-sungguh percaya.
meragukan janji Tuhan, saudara meragukan perkataan Tuhan. Padahal gak ada kata-kata Tuhan yang dusta, gak ada kata-kata Tuhan yang bohong. Tidak pernah satu kali pun catatan sejarah yang pernah mencatat Yesus berbuat salah atau berkata yang salah. Gak pernah. Ini firman dia, firman Tuhan selalu benar. Jangan meragukan firman Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan di atas menegaskan bahwa Allah Tritunggal memelihara kita. Iblis mencobai tapi tidak akan berhasil. Jadi saudara harus yakin 100% bahwa orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu sekali selamat, selamanya selamat. Selama-lamanya, Yesus bilang selama-lamanya. Ya. Tapi saudara mulai bertanya, kalau begitu tanda-tandanya apa? Bagaimana kita tahu diri kita atau orang lain yang percaya Yesus itu tanda-tandanya apa? Orang pasti selamat. Nah, saya coba mengumpulkan 10 tanda dengan ayat-ayat firman Tuhan yang dicatat di situ. Nanti saudara pulang baca semua karena terlalu banyak, nggak bisa kita baca dan pelajari semua. Tapi ada 10 tanda yang ingin saya sebutkan di sini. Ya, nanti saudara periksa diri sendiri, ada berapa tanda yang sudah ada pada saudara dan ada berapa tanda yang belum ada. Saudara perlu mengkaji dan mempelajarinya. 10 tanda dari orang yang sungguh-sungguh pasti diselamatkan. Ya, ada 10. 1. Dilahirkan kembali oleh karya Roh Kudus dan firman Allah. Dengan beriman menerima salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 3-5, Yohanes 1 ayat 12, Roma 10 ayat 9 dan 10. Jadi sungguh-sungguh percaya di hati dan menerima Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan, yaitu mengakui salib Tuhan Yesus menebus dosa kita, dan kebangkitan Kristus itu menjamin hidup yang kekal. Itu syarat pertama. Dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan firman Allah. Dalam Yohanes 3 ada disebutkan dilahirkan dengan air. Air di situ bukan baptisan. Air baptisan tidak menyelamatkan, tapi air di situ adalah simbol dari firman Allah. Yang kedua, apa tandanya? Tahu melalui penegasan firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 13. Jadi pikiran kita jelas tahu. Rasio kita jelas tahu bahwa sungguh-sungguh firman Tuhan itu berlaku atas diri kita dan kita pasti selamat. Jadi pikirannya tahu, lalu ada konfirmasi, kesaksian dari Roh Kudus bahwa status orang yang diselamatkan itu adalah anak Allah. Jadi Roh Kudus di dalam kita menegaskan, Roma 8 ayat 16. Roh Kudus yang bilang sama diri kita, kamu udah selamat, jangan meragukan lagi firman Tuhan. Kamu adalah anak Allah, statusmu adalah anak Allah. Ketika kamu terima Kristus, kamu memiliki ahli waris, kamu adalah ahli waris, memiliki warisan kerajaan sorga. Roh Kudus kasih tahu. Ketiga, bertumbuh makin dewasa dalam Kristus. Kalau kamu hidup, kamu lahir baru, itu bertumbuh. Kalau mati belum lahir, gak tumbuh. Semua yang lahir itu hidup. Kalau hidup bertumbuh. Bagaimana kita bertumbuh dewasa dalam Kristus? Melalui ibadah, melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui persekutuan. Seperti ini juga melalui kesaksian hidup dan melalui pelayanan. Itu ada di Efesus 4 ayat 12-16, Ibrani 6 ayat 1-2. Jadi ada pertumbuhan. Kalau pohon yang hidup itu pasti tambah besar. Sudah besar berbuah. Kalau pohon plastik nggak pernah tumbuh, saudara. Buahnya juga buah plastik. Ya, jadi ingat. Kalau kamu sungguh-sungguh diselamatkan, pasti ada kerinduan. Aku pengen tumbuh. Aku pengen maju di dalam semua aspek yang disebutkan tadi. Makin hari makin dewasa, makin tentu tiap orang beda. Saudara tidak bisa menyamakan diri dengan orang lain atau nggak bisa memaksa orang lain seperti saudara. Kita nggak punya hak menghakimi. Ada orang yang pelan tumbuhnya, ada orang yang cepat tumbuhnya. Yang pasti bertumbuh, nggak statis tapi dinamis, ya, bertumbuh sebab hidup. Keempat, menghasilkan buah Roh Kudus secara dinamis dan progresif. Ada kemajuan, kesinambungan. Galatia 5 ayat 22-23. Buah Roh Kudus itu memiliki 9
rasa atau 9 faktor. Kalau di dalam orang percaya itu ada Roh Kudus, pasti buahnya ada. Ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesabaran, ada penguasaan diri, kelemah lembutan. Ini pasti ada. Gak bisa mengatakan, ya saya cuma ada 8, yang terakhir itu gak ada kayaknya penguasaan diri, makanya ngamuk-ngamuk terus, marah-marah terus, gak. Karena buah itu ditulis dalam bentuk tunggal, 1. Cuma rasanya 9. Jadi gak bisa mengatakan, gue cuma mau 8 rasa, yang ke-9 gak ada, gak bisa. Atau gue cuma punya 7, no. Semua harus ada. Kalau ada Roh Kudus, ada 9 faktor itu. Jadi kamu cek dirimu sendiri. Ada gak 9 faktor itu dalam diri kamu? Dan makin hari, rasanya makin bisa dinikmati orang lain. Ya, nomor berapa sekarang? 5. Hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia secara konkret. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, ayat 20 sampai 21, kemudian 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan mengatakan Allah lebih dulu mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Maka kalau ada kasih Allah itu kita akan mengasihi. Bagaimana kamu mengasihi Tuhan yang gak kelihatan, padahal kamu tidak mengasihi sesamamu yang kelihatan. Jadi jangan ngomong kosong. Orang yang mengasihi Allah pasti mengasihi manusia, ini nggak bisa lari, ya. Harus memiliki kasih kepada Allah dan sesama. 6. Mampu dan rela untuk mengampuni kesalahan orang lain. Nah ini penting sekali, ini tanda ini. Matius 6 ayat 14 sampai 16. Kalau kamu menyimpan kebencian, menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, ini sebuah tanda. Kemungkinan kamu belum menerima pengampunan itu. Orang yang menerima pengampunan dari Yesus Kristus pasti diberikan kemampuan mengampuni orang lain. Sebab apa? Sebab kesalahan kita yang diampuni oleh Kristus itu lebih besar dari kesalahan orang lain terhadap kita. Sehingga Yesus harus membayar dengan nyawanya. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kalau kamu tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu yang di sorga pun tidak akan mengampuni kamu. Nah ini perlu saudara kaji baik-baik. Benar gak sih saya menerima pengampunan dari Yesus yang begitu besar? Kalau benar, Tuhan mampukan aku memaafkan kesalahan orang lain, mengampuni orang lain. 7. Memiliki damai sejahtera sorgawi yang mengalahkan semua ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 8, ayat 13, ayat 17 dan 18. Karena kamu sudah tahu pasti selamat, maka dalam hatimu tenang. Kamu pasti selamat, kamu damai sejahtera. Walaupun ada bencana alam, ada kesusahan, ada penderitaan, bahkan ada ancaman kematian. Orang-orang yang hidup di negara-negara yang membenci kekristenan, yang anti-Kristen itu tiap hari hidup dalam ancaman maut. Dan mereka bisa tetap menyanyi memuji Tuhan. Bisa beribadah, ya, bisa mengabarkan Injil. Gak takut mati, siap kapanpun itu datang. Asal mereka mengabarkan Injil, memenangkan jiwa dan setia kepada Tuhan. Ada sebuah damai yang melampaui apapun, ya. Jadi damai itu Tuhan taruh di hati, di dalam, bukan di luar. Jadi gak terpengaruh oleh situasi di luar. Itu damai. Kalau sesuatu yang terpengaruh di luar karena gak ada perang, gak ada kesusahan, gak ada kelaparan, situasi semua enak, baru damai, itu damai palsu. Damai yang asli justru diuji dengan apa? Ada kesusahan, ada sakit penyakit, ada penderitaan, ada kelaparan, ada peperangan, ada badai, ada topan, ada ancaman kematian. Tetap hati ini tenang dan bisa menghadapi apapun bersama Tuhan. Itu damai yang asli. Jadi saudara cek, damai di dalam hati saudara itu asli apa bukan? Dipengaruhi oleh sesuatu yang di luar, atau ada di dalam yang tidak bisa dipengaruhi oleh sesuatu yang di luar. Itu damai yang asli. Oke. Lalu 8. Siap menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil keselamatan. Kisah 1 ayat 8, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. Kamu adalah saksiku, kata Yesus Kristus. Ambasador dari Kristus. Dan kabarkan Injil itu
siap atau tidak siap waktunya, baik atau tidak baik waktunya. Jadi gak tunggu Natal, gak tunggu Paskah, gak tunggu momen-momen khusus. Setiap hari kita harus siap mengabarkan Injil. Saya tanya saudara, kalau saudara ya jalan-jalan di dekat kolam renang, lalu lihat seorang anak jatuh dalam kolam, kira-kira saudara menolongnya atau saudara biarin? Atau saudara lihat orang ketabrak, gak ada yang menolong, gak ada yang lihat, cuma saudara yang lihat. Saudara bisa tolong, saudara tolong atau saudara cuekin? Saya yakin saudara akan tolong anak yang mau tenggelam, ataupun orang yang kecelakaan dan kesusahan itu, atau yang hampir kebakaran. Saudara akan tarik dia, betul kan? Sebab kalau kamu tidak tolong, ketahuan kamu kriminal. Sebenarnya kriminal loh. Kalau saudara tahu ada orang yang bahaya dan saudara bisa tolong tapi tidak, saudara membiarkan, itu sebenarnya melanggar undang-undang kemanusiaan. Saya yakin saudara akan tolong, betul? Amin? Bukan ada suaranya. Betul. Jadi kalau lihat orang mati, anak jatuh di kolam, biarin aja. Paling tidak you call 911 kan, atau cari orang tuanya. Masa dicuekin, dia biarin aja. Tapi saudara tidak akan cuek. Artinya gini, prinsipnya. Kalau saudara tahu sesuatu yang baik dan saudara tidak melakukannya, itu sama dengan dosa. Kalau saudara tahu sesuatu yang jahat dan saudara membiarkannya, itu mungkin juga dosa. Ya, jadi kali dia sudah bisa call 911, cari penolong, saudara nggak mungkin cuekin dong. Masa melihat orang dalam bahaya diem-diem atau kebakaran atau dirampok, pasti do something. Tapi anehnya, yang ini poin saya, anehnya kalau kita lihat teman kita, saudara, family belum percaya Tuhan Yesus, kita cuek aja tuh. Kita diam, nggak mau cerita, ngomong aja enggak, ya. Paling tidak ajak ke KKR, ya kan, ke IGNC, dengar khotbah, ke PRT, paling tidak do something. Saudara nggak mungkin menyelamatkan dia. Siapa sih manusia menyelamatkan manusia? Yang selamatkan Tuhan Yesus, yang selamatkan Roh Kudus. Tapi maksud saya, jangan cuek. Paling tidak kamu adalah saksi. Kita punya sebuah kerinduan di hati kita. Kalau kamu asli, sudah tahu ikut Yesus itu bagus, sudah tahu percaya Yesus itu dapat keselamatan, sudah tahu kalau orang tidak percaya Yesus itu ibarat spiritualnya itu mati dan perlu ditolong. Emergency sekarang masih bernafas dan kita tidak lakukan apa-apa. Ya, saudara jawab sendiri deh. Ya. Tapi itu salah satu tanda. Lihat orang yang belum selamat, apalagi yang kita kenal, tergerak gak sih hatinya? Rindu gak sih cerita? Itu paling tidak ada sebuah keinginan untuk do something. Ya, kasih baca buku kek, kirim renungan kek, kasih ingat kek, yang saya sebut ini bayar hutang Injil. Minimal kita berhutang. Itu sebabnya Paulus mengatakan, saya berhutang Injil kepada orang Yunani, kepada orang Yahudi. Setiap kali lihat orang yang belum percaya, dia rasa berhutang kalau gak cerita. Minimal cerita. Minta 5 menit. Boleh gak saya minta waktu 5 menit? Dia bilang, oh, boleh. Ayo cerita. Begitu cerita semenit dia mau potong, itu dulu kan 5 menit. Ya sudah cerita dulu tentang salib, tentang kebangkitan. Oke? Sekarang nomor 9. Hidup berkemenangan dengan kuasa Kristus untuk menaklukkan dosa kedagingan, cobaan iblis, daya tarik dunia, dan kuasa maut. Roma 7 ayat 21 sampai 26, 1 Korintus 15 55 sampai 57, Yakobus 4 ayat 7, 1 Petrus 5 ayat 8. Nah, kita tahu Yesus sudah bangkit, itu kuasa terbesar. Dan 1 Korintus 15 57 Yesus menjamin, karena aku bangkit, kuasa kebangkitanku akan memberimu kemenangan. Nah, ini tandanya, kalau kamu sungguh-sungguh menerima kuasa kebangkitan Kristus itu, kamu pun akan menang. Iblis cobain, tapi bisa menang. Ya. Daya tarik dunia, kita bisa lawan. Ada sebuah kekuatan, ada sebuah kuasa untuk menolak yang salah, untuk menolak dosa, menolak godaan iblis, dan say no. Ada kemampuan itu. Ya. Sebab apa? Sebab kita sudah ditebus dan diberi kekuatan itu. Ya. Sebelum seorang diselamatkan, dia gak punya kemampuan. Ya.
dengan kebebasan dia selalu memilih yang salah, selalu jatuh. Tapi dengan penebusan Kristus, dengan kuasa kebangkitan, dia dimampukan untuk say, no, aku gak mau. Ini salah. Aku gak mau kompromi. Aku gak mau ngomong jorok lagi. Aku gak mau ikut-ikutan korupsi. Aku gak mau ikut-ikutan gosip. Aku gak mau melakukan ini. Aku tidak bisa. Sorry. Seperti Yusuf menolak godaan Nyonya Potifar. Aku tidak bisa berdosa kepada Tuhan. Ya. Ada sensitivitas, ada kepekaan di dalam hati dan pikiran untuk mengatakan, ini gak benar, aku gak mau. Ya. Punya kemampuan itu. 10. Tanda yang ke-10, yakin terhadap pemeliharaan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang membuat hidup lebih kuat dan lebih setia beriman kepada Yesus hingga nafas yang penghabisan. Yohanes 10, tadi kita udah bahas ayat 27-29, Efesus 1, 13-14, dan Wahyu 2 ayat 10, setia sampai mati. Kamu yakin Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus memelihara kamu dan kamu pasti dimampukan setia sampai nafas yang terakhir. Nah, sekarang pikirkan saudara ya, kira-kira dari 10 tanda di atas ada berapa tanda yang sudah saudara miliki? Saudara boleh cek dengan pen saudara. Oh, yang nomor 1 udah, 2 dicek. Tanda apa yang belum ada kira-kira, nomor berapa? Nah, kalau belum ada, kenapa? Apa saudara salah pengertian, kurang mengerti, apa saudara kurang berani, kurang hikmat, minta sama Tuhan, ya. Saudara yang tahu sendiri, kenapa ya gue belum ada tanda nomor ini? Minta sama Tuhan, ya, dan kemudian saudara bisa memperolehnya. Yohanes 15 ayat 5-8, minta dalam nama Tuhan, tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kamu, firman-Nya tinggal di dalam kamu, minta apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Yakobus 1:5-6. Kalau kamu kurang hikmat, minta sama Tuhan dan Tuhan akan curahkan hikmat. Ingat, minta jangan hal-hal duniawi. Minta uang, minta lotre, minta rumah, minta mobil, minta semua yang duniawi nggak dikasih, kemudian tinggalin Tuhan seperti yang tadi ngaku 60 tahun Kristen. Benar-benar kasihan sih saya mendengar itu. Wah, ini pasti salah konsep. Wah, ini pasti salah pengertian tentang Kristus, tentang keselamatan sampai bisa terjadi begitu, ya, meninggalkan Tuhan setelah 60 tahun, dia kecewa ketika ada cancer terakhir. Padahal dia tinggalkan Tuhan pun sama aja meninggal tanpa apa-apa. Perlu dilayani orang-orang seperti itu tentunya, supaya konsep dia terhadap pribadi Kristus dan terhadap keselamatan karya Kristus itu diluruskan dan dibenarkan. Aplikasi kedua, coba tuliskan pertumbuhan positif apa yang saudara miliki setelah saudara menerima Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan saudara. Apakah tiap tahun ada pertumbuhan? Ya, baca lagi 2 Korintus 5 ayat 17, Efesus 4 ayat 13-16, baca. Ya. Kalau saudara Kristen yang asli ada bertumbuh gak sih? Semua aspek, pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, finansial, relasi, pekerjaan, keluarga, semua aspek hidup itu. Coba catat, ada berubah gak sih? Dari sebelum, jadi pulang saudara, ambil kertas putih, bagi 2, yang sebelah kiri tulis sebelum percaya Yesus, yang kanan sesudah percaya Yesus. Ada perubahan gak? Berapa perubahan kira-kira yang positif, yang baik, yang benar? Itu menjadi bahan evaluasi saudara kalau selama ini saudara masih meragukan keselamatan. Dan bagi saudara yang meragukan, izinkan saya sebagai hamba Tuhan mengatakan, hari ini rendahkan hatimu, sungguh-sungguh menerima Kristus menjadi juru selamatmu, dilahir barukan oleh Roh Kudus dan oleh firman Tuhan. Minta Tuhan memberikan semua tanda itu dan saudara sungguh-sungguh berjanji setia kepada Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Amin. Yang sudah percaya jangan ragu, baca lagi ayat-ayat tadi dan kemudian berdoa, mohon Tuhan memberikan konfirmasi itu dan kamu menolak semua godaan iblis, suara si jahat, dusta si jahat, cobaan dan ajaran sesat yang tidak benar. Tolak semua. Katakan, Tuhan, aku bersyukur sebab aku yakin sekali selamat
Tuhan akan pelihara selamanya. Tidak ragu lagi. Kalau saudara ragu, bagaimana meyakinkan orang lain? Kalau saudara ragu, bagaimana mengabarkan Injil? Iblis pintar sekali, akan membuat kamu ragu, takut, kecewa, dan kemudian kau tidak melakukan apa-apa. Jangan, bangkit kembali. Katakan, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku mampu menjadi saksi Kristus. Makin hari makin bertumbuh, makin hari makin baik dan makin benar. Dan makin berbuah bagi kerajaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati kami. Kalau ada saudara-saudara yang belum sungguh-sungguh yakin keselamatannya, yang masih meragukan walaupun sudah percaya Tuhan, Engkau basuh kembali dengan kuasa darah-Mu. Kau teguhkan kembali dengan anugerah dan kemurahan-Mu yang maha besar. Agar iman mereka sungguh-sungguh dimurnikan sesuai dengan janji firman-Mu. Agar hidup mereka satu persatu sungguh-sungguh bertumbuh makin dewasa di dalam Tuhan. Hidup berkemenangan untuk kebesaran dan kemuliaan Bapa di surga. Hamba berdoa juga bagi mereka yang belum selamat, yang mendengar berita ini atau melihat video ini, rekaman ini. Tuhan, Kau sendiri yang berbicara secara pribadi. Ya Roh Kudus, lahir barukan mereka. Biarlah melalui firman-Mu ya Tuhan, mereka menerima anugerah iman. Sebab iman datang dari pendengaran, dan pendengaran terhadap firman Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami yang sudah percaya, teguhkan iman kami. Kuatkan iman kami dalam menghadapi apapun di bumi ini. Persoalan, kesulitan, krisis, bencana, ancaman, bahkan ya Tuhan, maut sekalipun kami tidak takut. Sebab Engkau memberikan damai sejahtera sorgawi dan sukacita sorgawi dalam hati kami. Kekuatan sorgawi untuk melawan semua yang tidak benar dan hidup berkemenangan oleh janji firman-Mu dan kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah dengar doa kami. Sebentar kami lanjutkan dengan doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan memberi kami kesehatan berdoa bersama-sama. Di dalam persekutuan seperti inilah kami belajar saling mengasihi, saling memperhatikan, saling peduli, dan saling mendoakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang perlu ditopang dengan doa. Secara khusus kami berdoa untuk Om Paul Wardana dan seluruh keluarga. Ya Tuhan, Kau mencurahkan penghiburan sempurna, kekuatan sempurna dari sorga atas berpulangnya Tante Lena. Tuhan, kami doakan semua proses kedukaan ini. Kami doakan untuk rencana funeral service dan kremasi. Tuhan, Kau sendiri yang menolong melalui semua acara dan proses kedukaan itu. Ada buah-buah yang kekal yang dihasilkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bagi mereka yang lemah tubuh dan yang sakit. Kami bersyukur Melki Ngamba sudah keluar dari rumah sakit. Tuhan, pulihkan dia dalam masa istirahat, sembuhkan secara total. Terus beri dia kesempatan bersama Meske dan keluarga boleh melayani Tuhan dan berbuah bagi kerajaan-Mu. Kami doakan saudara Leonard, suaminya Aili, yang habis dioperasi batu ginjal juga dalam pemulihan. Tuhan, Engkau menjamah dan menumpangkan tangan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Nina Panginda ya Tuhan. Kami bersyukur untuk operasinya. Tuhan, tolong bladdernya boleh sempurna sehingga dia boleh mendapatkan approval untuk persiapan operasi lutut dan kakinya. Tuhan, jamahlah dia, pulihkan secara sempurna. Kami minta janji-Mu di Filipi 1 ayat 6 digenapkan atas dirinya bahwa Engkau memulai pekerjaan baik, Engkau meneruskan dan menggenapinya. Kami doakan Nuning Halim ya Tuhan, kasihani dia. Tuhan, jamah dia dalam pemulihan setelah dioperasi. Tumpangkan tangan-Mu, Tuhan tahu di mana yang lemah, di mana yang sakit, sembuhkan. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja ya Tuhan, pulihkan secara sempurna oleh kasih setia-Mu dan belas kasihan-Mu. Kami doakan semua saudara lain yang juga dalam pemulihan. Lilia Chandra juga Tuhan jamah dan sembuhkan dia. Pak Hari ya Tuhan, kasihani dia untuk persiapan re-check up lagi
di bagian rektum dan prostatnya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kalau boleh ya Tuhan, curahkan mujizat-Mu. Dia tidak perlu lagi di surgery kedua. Tuhan kasihani dia, kuatkan iman dia, dan Tuhan pelihara dia. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Curahkan mujizat-Mu bagi dia ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami doakan remaja kami Arthur Palar ya Tuhan, kasihani dia. Tuhan sudah sembuhkan dia, Tuhan sempurnakanlah karya-Mu, sempurnakan mujizat-Mu Tuhan. Beri dia kesempatan untuk boleh digembleng di sekolah Alkitab. Pakai dia yang masih muda ya Tuhan dalam kerajaan-Mu. Kami doakan adik Charlie juga Tuhan, curahkan kuasa-Mu yang ajaib dan mujizat-Mu. Kalau Tuhan izinkan dia ada di bumi, Tuhan bisa nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Baby Noah juga kesembuhan jantungnya yang 1 titik Tuhan tutup dan Tuhan sembuhkan secara total. Juga anggota jemaat yang masih sakit, yang lemah tubuh, Tuhan tahu satu persatu. Kami doakan mereka yang kena gejala flu, mereka yang kena gejala batuk, Tuhan tahu satu persatu. Esther Francis, Suni, dan juga kawan-kawan lain yang masih belum pulih. Cilinda dan cucu-cucunya, Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan satu persatu ya Tuhan. Khususnya minggu ini ada perjamuan kudus agar mereka yang sakit boleh Tuhan sembuhkan dan beri kesempatan boleh mengikuti perjamuan mengingat cinta kasih Tuhan. Kami doakan para senior kami ya Tuhan satu persatu yang hidup dalam kesendirian. Tuhan ingat Tante Lucy, Tante Isya, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti, Om Budi Pualamsah. Tuhan hiburkan mereka, sertai mereka, Engkau sahabat yang terbaik. Juga Ci Sylvia So, Tuhan jamah kakinya, pinggangnya sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu, agar dengan Pak Amfri boleh terus setia melayani, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kami doakan Om Edi, Tante Arlina, Tuhan juga berkati kesehatan mereka, dan apa yang dibutuhkan Tuhan tahu, Tuhan cukupkan dengan kekayaan kemuliaan. Pak Indra dan Ci Olin yang di Indonesia ingin visit juga abangnya Ci Olin yang sakit di Penang, Tuhan kasihani, tumpangkan tangan-Mu, pulihkan dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ingat Pendeta Agus Malayaki dan istrinya, Tuhan hiburkan, kuatkan atas kepulangan. Ada mereka yang terkasih Tuhan, curahkan penghiburan sempurna dan semua proses kedukaan Tuhan, Engkau yang berkarya. Kami doakan semua anak, mantu, cucu dari para senior kami, mereka takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu dan tahu berbakti dan mengasihi orang tua secara nyata ya Tuhan. Kami doakan pelayanan IGNC, berkatilah semua aktivis yang melayani, berikan motivasi yang murni, tujuan yang jelas dan benar, dan cara yang terbaik. Berikan kekompakan, kesehatian, saling mengasihi, saling mendoakan, saling membangun satu dengan yang lain. Secara khusus kami serahkan acara Jumat Agung dan Paskah. Ya Tuhan, berkati panitia dalam persiapan semuanya. Putri dan kawan-kawan boleh mempersiapkan dua acara itu Tuhan, melaluinya banyak jiwa dimenangkan, dibawa kepada Tuhan. Juga rencana Minggu PI atau Minggu KKR. Tiap minggu kedua direncanakan tahun ini Tuhan, supaya banyak orang mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan lewat semua acara yang disiapkan ya Tuhan. Engkau yang berkarya, sebab Engkau yang mampu ya Roh Kudus bersama dengan Tuhan Yesus melahir barukan jiwa-jiwa yang perlu dilahir barukan, memperbaharui mereka yang perlu diperbaharui. Kami doakan Indonesia ya Tuhan, berkati dengan masa depan yang lebih sejahtera bagi rakyat. Berkati gereja-gereja di Indonesia lebih kompak, lebih sehati. Berkati saudara Handai Tolan family, keluarga di sana Tuhan lindungi, Tuhan jaga, dan Tuhan tolong iman mereka boleh setia kepada Tuhan. Yang belum percaya dengan cara dan waktu Tuhan, mereka mendengar Injil dan diselamatkan Tuhan. Tuhan kasihani Amerika, berilah kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan beri kebangunan rohani dan kebangunan moral ya Tuhan, khususnya pertobatan kaum liberal, supaya di bumi ini ya Tuhan, Injil Tuhan, kebenaran Tuhan
boleh terus diberitakan dan dinyatakan. Berkati pekabaran Injil di mana-mana Tuhan, khususnya di negara yang sulit, yang menentang kekristenan, menentang Kristus. Tuhan pelihara hamba-hambamu dan anak-anakmu di sana. Berkati semua cara pengabaran Injil lewat media sosial, lewat televisi, radio, literatur, dan berbagai macam cara. Tuhan kasihani. Tuhan tolong agar semua suku bangsa boleh segera mendengar Injil, sebab kedatanganmu sudah dekat ya Tuhan. Kami ingat negara-negara yang dilanda bencana, khususnya korban gempa di Burma dan Thailand. Tuhan kasihani di tengah-tengah penderitaan para korban. Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri kesempatan mereka ditolong secara fisik, mental, dan juga spiritual, sehingga nama Tuhan bisa dikenal. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Ada banyak hal yang belum sempat kami bawa ke hadapan-Mu. Tuhan mendengar, Tuhan tahu, Tuhan Engkau sendiri yang bekerja. Pergumulan anak-anak-Mu, entahkah soal kesehatan, pekerjaan, relasi, sekolah, teman hidup, status, dan berbagai macam pergumulan. Ya Tuhan Yesus, dengarkan doa anak-anak-Mu satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Sambil doa bernyanyi perlahan dan iman. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah hari Minggu. Tuhan siapkan anak-anak-Mu datang beribadah dan melayani Tuhan. Siapkan hati setiap kami menerima perjamuan kudus mengingat kasih-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami. Sebentar kami pulang ke rumah masing-masing, Tuhan hantar kami tiba dengan baik, dengan damai sejahtera-Mu, perlindungan-Mu. Berdoa bersyukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dan penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, hari Minggu jam 11 tetap ada ibadah live di gereja dan ada perjamuan kudus. Mari datang beribadah bersama-sama kami. Tuhan memberkati saudara.